Shalom, salam bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi 25 Maret 2025. Kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan Renungan Harian Toraya, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan membimbing kami, membuka hati dan pikiran untuk memahami isi sabda-Mu. Biarlah renungan ini menuntun kami untuk lebih mendalami kasih-Mu yang tak terbatas, yang mengajak kami untuk hidup dalam pengampunan dan kedamaian. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu dan berharap agar setiap kata dan langkah yang kami ambil selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1-11 dengan judul perikop Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang keragangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Tema renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Gereja yang Menyuarakan Pengampunan atau Kombongan Tu Tontong Umpa, Pesanan Kadila Bakan. Hari ini, Gereja Toraja merayakan ulang tahun ke-78. Sebagai persekutuan yang melembaga, Gereja Toraja selalu melihat diri sebagai yang ditebus dan yang dikuduskan oleh Tuhan untuk menyuarakan pembebasan dan pembaruan di tengah-tengah dunia. Dalam pengutusan tersebut, Gereja Toraja memaknai kehadirannya di dunia sebagai pembawa damai sejahtera. Tentu, ada banyak jalan untuk mewujudkan damai sejahtera. Salah satu jalan damai sejahtera yang dimandatkan Tuhan kepada gerejanya adalah menyerukan pengampunan yang menuntun kepada pertobatan. Pembebasan dan pembaruan merupakan kebutuhan dasar dari dunia yang dirundung dosa. Pemazmur menggambarkan kondisi manusia yang berdosa dengan ungkapan yang sangat memprihatinkan. Dosa membuat manusia sangat menderita karena hidup dalam rasa malu dan tertekan. Adakah harapan bagi pendosa? Pemazmur memperkenalkan bahwa harapan tersebut ada dalam diri Allah yang penuh cinta kasih. Dalam kasih-Nya, Allah berkenan mengampuni pelanggaran dan menutupi dosa. Kata menutupi mengingatkan kita kepada tindakan Allah menutupi rasa malu Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, menutupi dosa tidak pernah berarti pembiaran, melainkan wujud nyata dari keluasan kasih Allah. Kasih ini pula
yang menuntun setiap pendosa untuk bertobat dan bersukacita dalam Tuhan. Gereja Toraja adalah alat di tangan Tuhan untuk menyuarakan cintanya bagi dunia. Gereja Toraja ada bagi dunia, untuk dunia, tetapi harus berbeda dengan dunia. Jika dosa menjadikan dunia sebagai tempat mengerikan, maka dalam semangat pembebasan dan pembaruan, Gereja Toraja dikuduskan oleh Allah untuk menjadikan dunia sebagai tempat menikmati kasih karunia-Nya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa dunia ini penuh dengan dosa dan penderitaan. Tetapi kami juga percaya bahwa di dalam kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau memberikan pengampunan yang membawa pembaruan. Pada ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78 ini, kami bersyukur atas setiap langkah yang telah Engkau bimbingkan dalam pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan, agar kami senantiasa menjadi saluran kasih-Mu yang menyuarakan pengampunan. Kami menyerahkan setiap langkah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin kami untuk menjadi alat-Mu dalam membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Demikianlah cerita renungan pada hari ini. Shalom.